Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel MS Mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting BlueStack 5 atau BlueStack X ya, ketika bermain FF agar tidak lag atau patah-patah. Oke, sebelum mulai kita ke dalam pembahasannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Mengajar ini, untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu, agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat video atau konten yang bermanfaat lainnya. Oke, di sini sudah saya rangkum ya 8 cara untuk mengatasi atau setting BlueStack 5 atau BlueStack X agar tidak lag ketika bermain Free Fire ya. Dan untuk cara yang pertama, yaitu dengan kelola setting driver VGA atau software VGA. Tips pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa game di BlueStack yakni dengan mengelola pengaturan driver VGA ya. Nah, untuk caranya, di sini sebelumnya saya menggunakan Windows 11 dan driver VGA-nya yaitu AMD ya. Klik kanan, kemudian show more option ya. Nah, biasanya untuk Windows 10 atau Windows di bawahnya, ketika klik kanan yang muncul akan seperti ini ya. Langsung saja ke AMD software. Tunggu sampai AMD softwarenya terbuka ya. Nah, sudah terbuka. Kemudian ke performance, ke gaming, salah ya. Kemudian ke global graphics. Nah, kalian aktifkan Radeon anti lag dan Radeon TM Image Sharpening dan Radeon yang ada di bawah sini ya. Nah, apabila kalian menggunakan VGA-nya Nvidia, kalian coba buka software dari Nvidia-nya ya. Nah, untuk mode game ini untuk mode game PC ya. Kalau yang ini untuk emulator juga bisa ya. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian yang kedua adalah mengatur pengelolaan grafis dalam game. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka akan semakin berat pula kinerjanya. Hal ini juga berlaku pada BlueStack. Apabila pengaturan grafis pada game yang dimainkan di BlueStack kurang disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop, tentunya bisa mengakibatkan BlueStack menjadi lag atau patah-patah ya. Untuk Free Fire, untuk cara men-setting grafisnya, kita ke pengaturan, kemudian ke display. Nah, kalian untuk grafisnya standar saja ya, apabila PC kalian kentang seperti PC saya ya. Kemudian kalian close. Nah, coba kalian mainkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyesuaikan resolusi BlueStack pada perangkat PC atau laptop. Resolusi yang digunakan pada emulator BlueStack juga cukup berpengaruh terhadap performa dari BlueStack tersebut. Menggunakan resolusi BlueStack terlalu tinggi bisa membuatnya menjadi berat dan lag ya. Nah, kita harus mengatur resolusi pada emulator BlueStack ini sesuai dengan laptop atau monitor PC yang kita gunakan. Oke, untuk caranya kita buka terlebih dahulu resolusi dari monitor atau layar laptop kalian ya. Dengan cara klik kanan, kemudian ke display setting. Nah, ini untuk display resolusi dari PC saya yaitu 1366 x 768. Nah, untuk pengaturan di BlueStack-nya kalian tekan ini ya, atau bisa langsung ke tekan pengaturan. Kemudian ke tampilan. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk grafis resolusi tampilannya saya 1280 x 720. Nah, untuk kalian tidak boleh lebih dari resolusi display monitor kalian atau layar laptop kalian ya. Tidak boleh ketika displaynya hanya segini ya, monitornya hanya memiliki resolusi 1280 x 720, kalian resolusi tampilan di BlueStack-nya yaitu 1920, jadi tidak boleh melebihi ya, nanti bisa lag dan patah-patah. Saya buang karena nanti kalau saya simpan perubahan maka BlueStack-nya akan restart ya. Kemudian yang keempat adalah pakai graphic renderer yang sesuai dengan VGA. Selanjutnya kamu perlu menyesuaikan graphic renderer sesuai dengan VGA yang kamu pakai. Jika menggunakan VGA AMD Radeon, maka disarankan untuk menggunakan graphic renderer OpenGL atau OpenGL Plus ya. Oke, untuk caranya kita ke pengaturan BlueStack-nya.
kemudian ke grafik. Nah, di sini ya untuk mode mesin grafis saya ke performa, kemudian render grafis saya ke OpenGL karena saya menggunakan AMD Radeon ya. Kemudian untuk tampilan renderer OpenGL dan tekstur ASTC saya ke pengodean software ya. Nah, biasanya defaultnya ini yang ini auto ya, dan yang ini menyesuaikan dari grafis atau VGA yang kita pakai. Nah, untuk ininya jangan lupa diaktifkan ya. Kita close. Kemudian yang kelima adalah ubah alokasi CPU dan RAM di emulator NOC, di emulator BlueStack ini. Ini salah ya, lupa saya edit. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator BlueStack. Secara default, BlueStack akan mengatur alokasi CPU dan RAM di level menengah. Nah, untuk cara mengaturnya kita ke pengaturan BlueStack-nya. Kemudian di performa ya. Nah, ini untuk alokasi CPU-nya sedang atau 2 core ya, karena saya sedang sambil merecord ya. Jadi apabila kalian hanya memainkan game Free Fire saja, saya sarankan ke tinggi atau 4 core saja ya. Berhubung saya sedang record, jadi saya 2 saja. Kemudian untuk RAM-nya yaitu 2 GB. Apabila RAM kalian banyak, kalian bisa setting 4 GB. Dan untuk frame rate-nya 60. Dan kalian aktifkan yang ini ya, yang di tengah ini. Kalau aktifkan yang di sini maka akan berat ya. Tengah saja. Nah, untuk mengetahui berapa core dari CPU kita bisa melihatnya di Task Manager ya. Kita klik kanan di Start ini, kemudian ke Task Manager, kemudian di Performance, di CPU. Nah, ini untuk core-nya 4 ya, punya saya. Kalian coba cek berapa. Kemudian yang keenam adalah tambah ukuran virtual memory atau VRAM ya. Virtual memory merupakan perpanjangan RAM yang bisa membantu kinerja laptop atau PC saat menggunakan emulator BlueStack. Ukuran virtual memory ini sangat berpengaruh. Nah, untuk cara merubahnya dan atau cara melihatnya, kita ke icon pencarian ini, kemudian tuliskan di sini View Advanced System Setting ya. Jadi untuk caranya, walaupun kalian menggunakan Windows 10 atau Windows 7 sama saja ya. Kemudian ke Advanced, ke Performance, ke Setting, ke Advanced lagi. Nah, yang ini Virtual Memory. Nah, untuk punya saya yaitu virtual memory-nya yaitu 2,5 GB atau 2560 MB. Untuk merubahnya ketik change, kemudian ke Custom Size. Untuk initial size-nya ini bisa 4 GB dan maksimumnya bisa 8 GB. Apabila memori hard disk atau SSD kalian masih banyak ya. Kemudian klik OK. Ketika sudah dirubah, maka otomatis PC ini akan disuruh merestart ya. Dan total paging file size ini bisa berubah sesuai yang kalian atur ya. Berhubung saya sedang record, jadi saya tidak rubah ya, karena nanti disuruh restart. Close. Kemudian yang ketujuh adalah update BlueStack emulator ke versi yang terbaru. Ada banyak sekali manfaat yang Anda dapatkan ketika melakukan update BlueStack, seperti kompatibilitas performa BlueStack, kinerja sistem yang ditingkatkan, stabilitas sistem yang lebih baik, perbaikan bugs, penambahan fitur-fitur yang baru, dan perubahan antar muka atau desain, dan masih banyak lagi manfaat dari mengupdate BlueStack ini. Nah, untuk caranya kita ke pengaturan ya, kemudian ke tentang. Nah, yang ini periksa pembaruan. Nah, untuk PC saya tidak ada pembaruan ya, karena emulator BlueStack ini sudah versi yang paling baru. Kalian coba cek apakah ada update atau tidak. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 yaitu aktifkan VT Processor atau Virtualization Technology. VT Processor ini bisa berfungsi untuk meningkatkan kinerja mesin virtual, contohnya pada emulator BlueStack ini. Nah, di sini saya tidak akan contohkan ya, atau tidak akan jelaskan secara rinci untuk mengaktifkan VT prosesornya, karena harus melalui BIOS. Apabila kalian ingin tahu caranya, kalian bisa langsung klik link yang saya sediakan di deskripsi, karena saya sudah membuat video cara mengaktifkan VT prosesor untuk BlueStack ya. Oke, untuk video tutorialnya cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.